Shalom dan selamat pagi, jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji syukur di pagi hari ini kita masih merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita datang bersyukur kepadanya. Dan di pagi hari ini juga kita akan merenungkan, membaca, dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Puji syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Engkau perkenankan kami untuk masih bisa merasakannya. Dan di pagi hari ini juga kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami agar kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus, amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janjinya yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini ialah Allah tetap setia. Kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua serta saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Gusik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan ini telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf saudaranya yang mereka tolak justru menyelamatkan nenek moyang mereka.
Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir, Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di pagi hari ini kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan di pagi hari ini kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, di mana mengajarkan kami bahwa Engkau akan selalu setia di dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan yang kami alami Tuhan. Dan kami yakin juga dan percaya Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih. Di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab mereka, di dalam tugas yang mereka emban Tuhan. Tuhan kiranya memberikan selalu hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani setiap yang mereka lakukan Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjadi pemberi sumber kesembuhan. Tuhan yang akan memulihkan setiap hamba-hambanya yang dalam kelemahan tubuh. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur atas sukacita yang melimpah selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Entah itu pertambahan usia ataupun segala berkat karunia yang Engkau senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur semuanya itu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, selalulah bersandar kepada Tuhan, sebab kasih-Nya senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati selalu.